Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat isya plus salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sampai dengan detik ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bahkan juga kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang secara istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jemaah yang berbahagia, sebelumnya perkenankan kami menyampaikan permohonan maaf khususnya kepada pengurus ya. Sebenarnya saya dijadwalkan mengisi tausiah itu tanggal 14. Ada suratnya resmi saya terima. Cuma kekeliruan saya tidak membaca tuntas jadwal itu. Tidak tuntas saya baca. Saya lihat tanggal 4-nya ya. Sudah saya catat tanggal 4. Dah ya. Sampai tanggal 4 Pak ya. Tanggal 4-nya siang ya, pagi itu. Ya. Saya ditelepon Pak ini, Pak Yasir ya. Di WA kebetulan juga saya enggak buka HP gitu ya. Akhirnya beliau mungkin khawatir, kenapa nih Pak Abu nih? Enggak ada pemberitaan, tidak ada apa gitu ya. Mungkin sakit ini mungkin perasaan beliau itu. Beliau nelpon saya. Pak Abu ditunggu tadi subuh gitu. Apa saya bilang? Itu tas jadwal sampean. Loh. Ada katanya ada jadwal saya kirim. Oh, saya terima jadwal itu. Cuma pemahaman saya itu tanggal 4 itu ba'da isya. Ternyata sebenarnya ba'da subuh. Nah, ini persoalannya. Saya bilang mohon maaf nih sebesar-besarnya ini ya. Nah, ini saya yang keliru ini karena tidak mengitihi ya. Tidak membaca tuntas jadwal itu. Yang dijadwalkan subuh, saya memahami ba'da isya. Jadi tidak lama beliau nelpon lagi, SMS lagi dengan saya, Pak, WA lagi. Pak, ini ada waktu kosong. Tanggal berapa? Tanggal 6 katanya kan. Nanti saya lihat jadwal dulu kan. Ternyata alhamdulillah kosong. Makanya pertemuan kita ya malam ini ya menutupi tanggal 4. Bapak Ibu yang berbahagia,
tahun lalu ya, tahun 1444 Hijriah. Saya masih segar ingatan saya juga berdiri di sini atas undangan pengurus ya. Waktu itu tausiah itu diberi tema ya. Temanya wah luar biasa itu ya. Tema sekaligus sebuah pertanyaan ya. Kalau tidak salah kurang lebihnya seperti ini, masih saya ingat-ingat itu. Ramadan tahun ini apakah Ramadan terakhir untuk saya? Nah gitu. Tema tapi sekalian judul. Nah pada saat itu kita tidak bisa menjawab, Pak. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu ya. Ya. Karena kita sendiri tidak tahu apakah memang kita bisa tuntas Ramadan itu kita tunaikan, tidak tahu, Pak. Batas umur kita tuh tidak ada yang tahu ya. Bahasa Al-Qur'annya fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Batas hidup kita itu ya ajal, Pak ya. Bahasa Quran itu ajal. Jadi batas hidup kita tuh tidak ada yang tahu. Kalau sudah sampai batas itu, mau maju, mau mundur sedikit pun tidak bisa, pas tes waktunya. Nah, begitu kita tidak tahu. Cuma yang jelas bisa memberikan motivasi kepada kita, gitu ya, judul itu ya. Paling tidak ya siapa tahu memang itu yang terakhir kita kan, sehingga termotivasi untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Artinya memanfaatkan ibadah-ibadah Ramadan itu ya. Sekarang nah itu ya. Sekarang pertanyaan itu baru terjawab sekarang. Nah, ini soalnya ya. Nah, baru terjawab sekarang. Ternyata nah Ramadan kemarin tahun 1443 Hijriah bukanlah Ramadan terakhir untuk kita. Iya kan jawabannya tuh. Mengapa? Karena sampai malam hari ini kita sudah sampai kepada malam yang ke-16 kita bersama-sama dengan bulan suci Ramadan. Terjawab kan, Pak? Ya, terjawab. Sekalipun memang juga tidak ada jaminan ya sampai tuntas, sampai di penghujung Ramadan tidak ada juga jaminan. Cuma yang jelas sampai malam ini perjumpaan kita di Ramadan sampai kepada malam yang ke-16 ya. Nah, berdasarkan ini ada beberapa hal yang ini saya sampaikan. Ya, singkat-singkat aja ya. Singkat-singkat aja. Karena waktunya sedikit aja ya. Yang pertama, nah, perjumpaan kita dengan Ramadan tahun ini ya, sebagai jawaban pertanyaan bulan Ramadan kemarin, patut kita syukuri ya, perjumpaan patut kita syukuri ya. Ternyata memang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Realisasi syukur kita itu ya namanya juga diberikan kesempatan ya, bagaimana bisa memanfaatkan dengan baik ya. Momentum Ramadan tadi itu banyak, Pak. Nah, karena memang kita yakini Ramadan itu penuh dengan keberkahan, iya kan, Pak? Kita yakin itu semua. Kita yakin Ramadan itu penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, yang bagaimana kita berupaya memaksimalkan Ramadan ini dengan meraih momentum keberkahan di dalam bulan suci Ramadan itu. Saya tidak perlu uraikan, kedua Bapak sudah tahu itu semuanya. Itu yang pertama, yang singkat saja. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, nah, terkait dengan kesempatan untuk memanfaatkan meraih keberkahan itu,
Pada dasarnya kita juga punya kesempatan, karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Ramadan. Tapi yang seperti kita ini berjumpa dengan Ramadan bukan kita saja. Banyak Pak di luar-luar sana itu. Bapak lihat, banyak itu di luar, ya. Cuma satu catatan, ya. Nah, satu catatan bahwa untuk mendapatkan keberkahan Ramadan itu tidaklah serta-merta. Nah, Bapak lihat aja tuh Pak, di luar-luar sana itu ya, Bapak pasti menyaksikan itu. Saya kemarin jalan-jalan ketemu kelompok anak-anak tuh yang berkerumun sore-sore itu ya. Push. Nah, ini salah satu contoh. Siapa yang coba ke pasar itu? Nah, akan melihat itu bagaimana dinamika di pasar itu. Kelihatan itu kan. Sama kita diberikan kesempatan di bulan Ramadan, diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, tapi yang namanya keberkahan itu tidak serta-merta didapatkan kecuali Allah memberikan hidayah. Nah, ini hidayah ini. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Allah akan memberikan hidayah itu kepada orang yang dikehendaki dan memberikan kesesatan kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, sekarang persoalannya bagaimana mendapatkan hidayah itu? Mungkin juga ada tanda-tanda ya. Nah, kita beruntunglah orang-orang yang memang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gemar melaksanakan salat ya. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Bapak coba resapi ya. Kita sama-sama resapi itu. Apa yang kita baca di dalam salat ya. Nah, apa yang kita baca di dalam salat di 2 ayat penghujung. Nah, coba kita simak itu ya, kita renungkan. Allah berfirman di situ yang kita selalu baca pada saat salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini doa Pak, memang rukun sekalian doa ini, doa yang sangat dahsyat. Bayangkan kita kalau kita yang gemar sholat itu ya, istiqomah melaksanakan sholat, berapa kali Pak kita ucapkan itu? Ya. Kalau sholat 5 waktu itu 17 rakaat, sekalipun kadang-kadang kita tidak membaca, tapi itu mendengar imam, kita aminkan waladhdallin. Belum dihitung salat-salat sunatnya, ada qabliyahnya, ada ba'diyahnya, ada sholat tarawihnya, ada sholat duhanya. Dan di sela-sela itu pun kadang-kadang kita baca itu, tidak ketinggalan ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya Pak? Bahasa kita itu, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ya, orang yang senantiasa melaksanakan sholat ya akan mendapatkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah karena keberkahan doa yang selalu diucapkan pada saat melaksanakan sholat. Saya kira kita semua ini termasuk yang ada di sini ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Saya yakin itu kita semua yang hadir di tempat ini termasuk orang-orang yang ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu. Cuma saja persoalannya kita berharap mudah-mudahan hidayah itu tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Pak, makanya itu hak Allah. Ingat Pak, ada salah satu yang pernah saya lihat di YouTube itu yang namanya Saifuddin Ibrahim. Bapak tahu semua itu ya? Tahu semua itu Saifuddin Ibrahim. Itu orangnya orang alim, ya.
Ustadz pernah ngajar di pondok pesantren, tapi sekarang jadi pendeta, hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak pernah juga mungkin dengar itu orang-orang yang keras terhadap Islam, benci luar biasa terhadap Islam, tapi tiba-tiba jadi mu'alaf, jadi penceramah, jadi dai kemana-mana. Apa bahasa kita? Alhamdulillah, mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan sekelumit dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.